Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Naya Herawati dari kelas T4303. Di sini saya akan menjelaskan bab mengenai Islamic Market dan Pricing Theory. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Nah, beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Yang kedua, pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Nah, dalam hal ini, mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi menjadi dua perspektif, yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi dan profesionalisme, dan sikap syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Selanjutnya, harga. Nah, harga yang adil adalah konsep yang melibatkan kedua ekonomi etika. Ide ini berusaha membedakan antara adil dan metode keuntungan yang tidak adil dalam perdagangan. Nah, menurut KBBI, harga itu didefinisikan sebagai yang pertama, nilai barang ditentukan atau dalam bentuk uang. Yang kedua, jumlah uang atau cara lain pertukaran barang harus dibayar untuk produk atau layanan pada waktu tertentu dan pasar tertentu. Yang ketiga, kehormatan atau dari diri sendiri. Yang keempat, penggunaan atau arti, minat, informasi, dan lain-lain. Nah, di Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Negara Indonesia sangat berpotensi besar dalam ekonomi syariah secara global. Namun, sayangnya, potensi tersebut tidak dimanfaatkan oleh negara Indonesia. Sebagai negara dengan berpenduduk mayoritas Islam, Indonesia hanya berhasil berada di peringkat 10 di seluruh dunia dalam ekonomi syariah. Banyak potensi yang dapat diambil dari Indonesia untuk menjadi pemain industri berbasis syariah atau produk halal, yaitu yang pertama, dengan cara pelaku usaha harus berperan lebih banyak dalam mengembangkan sektor real dan membangun ekosistem syariah. Nah, ada beberapa sektor syariah yang dapat dikembangkan di Indonesia, yaitu yang pertama, pertanian atau integrated farming, yang kedua, industri makanan, yang ketiga, fashion, yang keempat, energi terbarukan atau renewable energy, dan yang selanjutnya yaitu pariwisata halal atau halal tourism. Nah, pengembangan 4 sektor ini dilakukan melalui pendekatan rantai nilai halal, yaitu pemberdayaan dan pengembangan ekonomi syariah secara komprehensif. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia. Kesimpulannya, yaitu ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Selanjutnya, yaitu dalam hal mekanisme pasar, konsep Islam ini tercermin pada prinsip syariah yang berbentuk nilai yang secara umum itu dapat dibagi menjadi dua perspektif, yaitu makro dan mikro. Selanjutnya, pasar pertama umat Islam yaitu didirikan oleh Rasulullah SAW. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.